Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Teroka dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu wali murid dari SD Telkom Padang, yaitu mama saya. Halo mama. Halo Nak, Assalamualaikum. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oka mau wawancarai mama yaitu dengan tema kecanduan gadget dan game online. Oke. Menurut mama, apa itu kecanduan gadget atau game online? Jadi Nak, kecanduan gadget atau game online itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan terhadap penggunaan perangkat elektronik. Misalnya smartphone ya, tablet, komputer ya, atau aktivitas bermain game secara berlebihan. Ya, secara berlebihan ini. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan pada aktivitas kita sehari-hari, kesehatan fisik dan mental, ataupun hubungan sosial kita. Oke, apa tanda-tanda bahwa seseorang sudah kecanduan gadget atau game online? Kalau tanda-tanda seseorang kecanduan gadget itu banyak ya. Di antaranya, misalnya kalau penggunaan yang berlebihan, jadi dia menghabiskan waktu yang sangat lama dengan gadget, bahkan sampai mengganggu pekerjaannya atau misalnya mengganggu dia belajar ya. Kemudian misalnya kesulitan mengontrol waktu. Nah, jadi dia sulit nih membatasi waktu antara belajar, bermain, ya, membantu orang tua ataupun les. Nah, jadi sulit. Kemudian kecemasan saat tidak menggunakan. Jadi mungkin kalau dia nggak menggunakan gadget, dia akan gelisah, ya, cemas misalnya ya, atau bahkan dia stres kalau dia nggak megang HP-nya atau nggak megang gadgetnya. Itu udah kecanduan tuh. Atau lagi misalnya ada gangguan kesehatan ya, misalnya dia kualitas tidurnya buruk nih, dia nggak bisa tidur atau insomnia, jadi sulit tidur ya. Atau misalnya kelelahan atau sakit kepala, nyeri gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya perubahan perilaku, misalnya dia mudah marah ya, mudah mood swing. Jadi kalau misalnya kita larang, dia akan marah gitu. Jadi itu tanda-tandanya kalau mereka anak-anak udah kecanduan gadget. Apa saja dampak negatif dari kecanduan gadget bagi anak-anak? Dampak negatifnya banyak ya. Kalau dampak negatifnya banyak nih bagi anak-anak yang kecanduan gadget. Ya misalnya itu tadi ada perubahan perilaku ya, perubahan perilaku misalnya dia suka marah ya, atau misalnya dia nggak mood. Kemudian misalnya sulit tidur nih, tidurnya nggak nyenyak lagi ya, karena memang dia seolah-olah memang waktunya habis untuk bermain gadget misalnya. Kemudian misal lagi dia membatasi diri nih dengan teman, seharusnya misalnya dia bermain dengan teman-temannya atau bercerita begitu ya, tapi dengan gadget malah dia mengurung diri gitu, dia murung atau mungkin dia gampang sedih, gampang stres gitu dan lain-lainnya. Apa saja dampak positif dari bermain game online? Jika ada, apa saja? Nah, kalau positif selain dari negatif dampaknya ada juga dampak positif ya. Dampak positifnya misalnya melatih daya pikir anak-anak nih ya. Misalnya mungkin ada memang game yang bagus untuk anak-anak, contohnya misalnya Roblox ya, atau misalnya Scraft. Bagaimana misalnya seseorang anak ya, seseorang bisa merancang strategi nih. Dia mau mendesain sesuatu sesuatu bangunan misalnya gitu ya. Bagaimana bangunan itu supaya bentuknya bagus, kuat, indah dilihat. Nah, bagaimana strateginya? Jadi ada memang beberapa game yang itu memang bagus untuk meningkatkan daya pikir anak-anak, kreativitas. Kemudian juga bagaimana misalnya game itu juga menantang anak-anak bagaimana memunculkan strategi-strategi nih. Misalnya mungkin ada game-game perang misalnya ya nak ya, tapi yang bagus misalnya ya, yang memang itu gamenya bukan ada dampak buruknya, tapi ada dampak positifnya gitu. Mengapa anak-anak bisa sampai kecanduan game online? Anak-anak kenapa bisa kecanduan game online? Pertama adalah karena tidak adanya kontrol. Ya, kontrol dari siapa? Dari orang tuanya. Nah, jadi perlu ada kontrol dari orang tua untuk anak-anak dalam pemakaian gadget. Ya, nah, jadi misalnya anak-anak satu hari diberi waktu batasan
usia itu berbeda ya, misalnya antara 1 sampai atau misalnya katakanlah 5 tahun sampai 7 tahun, anak-anak hanya boleh menggunakan gadget hanya 1 jam 1 hari, dan itu pun dibagi waktunya. Nah, jadi enggak selamanya misalnya 24 jam anak-anak harus bermain gadget 5 jam, enggak. Tapi harus ada batasan-batasannya. Misalnya Oka nih umurnya udah 9 tahun. Oka maksimal memakai gadget itu hanya 2 jam sehari. 2 jam sehari itu kita pecah. Jadi perlu orang tua membuat komitmen atau misalnya membuat kontrak ya, dalam dalam arti kata membuat perjanjian. Anak-anak boleh memakai gadget misalnya hanya hari Sabtu dan Minggu boleh, tapi dengan batasan waktunya begini-begini, jamnya ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Bagaimana cara mengatur waktu bermain gadget agar tidak kecanduan? Nah, seperti yang Mama sampaikan, jadi ada batasan waktu. Misalnya kalau anak-anak mulai sekolah jam 7 sampai jam 2 ya, atau jam 3 sampai rumah, dia istirahat, dia makan ya. Kemudian mungkin karena setelah selesai makan, istirahat, mungkin dia ingin rileks ya. Dikasihlah kebebasan waktu untuk bermain gadget setengah jam ya. Kemudian nanti udah sore, udah menjelang maghrib, anak-anak bersiap-siap buat sholat maghrib, mau pergi mengaji, tahfiz, segala macam. Jadi anak-anak harus meninggalkan aktivitas bermain gadgetnya. Nanti mungkin setelah pulang mengaji, bermain agak 15 menit, gitu ya. Jadi perlu ada aturan-aturan kontrol yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam pemakaian gadget. Apa risiko bagi kesehatan jika terlalu lama bermain gadget atau game online? Seperti yang Mama sampaikan tadi, resikonya sangat besar ya. Kalau bermain gadget tidak dibatasin dari sejak dini, bahayanya dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apa? Ya misalkan yang tadi kesulitan tidur ya, kemudian dia stres, gampang marah ya, misalnya bad mood, dia pokoknya uring-uringan gitu. Nah, itu misalnya dampak dampak jangka pendeknya. Kalau jangka panjang, misalnya dia ini kesehatan mental. Kalau itu lama-lama dibiarkan, mengganggu psikologisnya. Dia suka mengurung diri, ya mungkin dia introvert ya, dia nggak mau bergaul dengan orang lain. Atau misalnya karena keseringan terpapar radiasi dari gadgetnya, ya bisa berdampak misalnya matanya gitu ya. Atau sebenarnya banyak contoh kasus-kasus ya yang bisa anak-anak lihat di YouTube, bagaimana dampak dari kalau kita berlebihan bermain gadget. Bagaimana peran orang tua dalam membantu anak-anak mengontrol penggunaan gadget? Peran orang tua sangat penting sekali dalam membatasi anak-anak bermain gadget. Salah satunya adalah mengalihkan anak-anak untuk berkegiatan positif. Misalnya nih olahraga. Ya, misalnya Sabtu atau Minggu anak-anak diajak bermain misalnya berenang ya, atau main sepak bola, atau pergi ke taman, ke museum, ke pantai, pokoknya ada aktivitas fisik yang dilakukan. Sehingga Sabtu dan Minggu itu benar-benar dilakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, oke, mungkin ada durasi diberikan sedikit waktu untuk bermain gadget ya misalnya. Tapi itu tidak selamanya harus hari Sabtu dan Minggu bermain gadget. Ada hal positif. Atau misalnya orang tua mengajak anak-anak ke museum, atau misalnya ke toko buku ya, mencari buku-buku yang anak-anak senang ini. Kalau Oka misalnya senangnya apa? Senang buku apa? Oka lebih cenderung senang ke toko buku, senang ke museum, atau Oka jalan-jalan, atau pergi makan-makan. Jalan-jalan dan makan-makan. Nah, Oka lebih senang jalan-jalan dan makan-makan. Nah, itu lebih memperkaya wawasan anak-anak gitu ya, daripada misalnya bermain gadget ya. Apa yang harus dilakukan anak-anak jika merasa sulit berhenti bermain game online? Jadi apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah niat ya. Berjanji di dalam hati ya, kemudian juga berjanji ke orang tua tidak akan bermain gadget secara berlebihan gitu ya. Kemudian adalah mencari kegiatan-kegiatan positif tadi seperti bermain bola ya, atau misalnya membaca buku, berenang gitu, atau mengunjungi tempat-tempat yang disukain gitu. Jadi sehingga anak-anak lupa akan gadgetnya itu gitu ya. Jadi
Dan itu memang perlu usaha, kemudian pengawasan dari orang tua dalam membatasi anak-anaknya bermain gadget. Apa saran Mama agar anak-anak bisa menggunakan gadget dengan bijak? Jadi saran Mama anak-anak untuk tidak berlebihan bermain gadget adalah bahwa sesuatu itu pasti akan ada dampak positif dan negatifnya gitu ya. Nah, ambillah dampak positifnya, misalnya ada hal-hal yang memang bisa mengasah kemampuan, keterampilan anak-anak untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan cara berpikir anak-anak begitu ya. Kemudian kalau dampak positif, dampak negatifnya mungkin itu tadi, kalau secara berlebihan kita ingat kesehatan kita, misalnya matanya yang akan rusak begitu ya, atau misalnya kesehatan mental menurun dan lain-lain sebagainya. Jadi himbauan dan saran Mama adalah pandai-pandailah mengatur waktu untuk pemakaian gadget, karena ya masa depan kita itu harus tidak tergantung ke dalam gadget. Tapi bagaimana kita memanage penggunaan gadget agar masa depan anak-anak semuanya bisa bermanfaat nantinya gitu. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak sudah menonton.